Ketegangan meningkat 11 pembom nuklir Rusia parkir dekat perbatasan NATO. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengerahkan 11 pesawat pembom yang mampu membawa senjata nuklir hanya beberapa mil dari perbatasan NATO. Penampakan itu diabadikan oleh operator citra satelit Panel Labs. Operator satelit yang berbasis di Amerika Serikat mendeteksi peningkatan kehadiran pesawat pembom strategi Rusia Tu-160 dan Tu-95 kurang dari 20 mil dan perbatasan dengan Norwegia. Citra satelit yang diambil pada 7 Oktober itu menunjukkan 7 pembom strategis Tu-160 dan 4 pesawat Tu-95 di pangkalan udara Rusia Olia di semenanjung Kolaski. Penangkapan tersebut berasal dari Faktisno, situs pengecekan fakta independen Norwegia, yang peroleh data dari operator satelit Planet Labs seperti lansir LBC pada Jumat 14 Oktober 2022. Jet Tu-160 pesawat tempur maju terbesar dan terberat yang pernah dibuat, mampu terbang 750 mil tanpa henti, tanpa pengisian bahan bakar dan dapat membawa 12 rudal nuklir jarak pendek. Sedangkan pembom strategis Tu-95 dikenal sebagai Burst, termasuk beberapa pesawat terbesar di Angkatan Udara Putin. Penumpukan di pangkalan udara itu menyusul keprihatinan internasional atas laporan dari 2 minggu lalu, ketika Jerusalem Post mengungkapkan adanya penempatan yang tidak biasa dari 7 pengebom nuklir di pangkalan udara itu. Pesawat-pesawat Armageddon ini biasanya ditempatkan di pangkalan udara Ikls 450 mil sebelah tenggara Moskow. Pesawat pembom ditempatkan sekitar 115 mil jauhnya dari perbatasan anggota NATO Norwegia dan 95 mil dari negara yang akan segera menjadi anggota aliansi keamanan itu, Finlandia. Mereka juga dapat digunakan dengan senjata konvensional. NATO mengadakan pertemuan tertutup kemarin saat aliansi itu terus maju dengan rencana untuk latihan nuklir. Putin sendiri menghadapi bencana militer sangat, pasukannya didorong oleh kembali Ukraina, di mana kondisi ini telah memicu ketakutan dia bisa melakukan sesuatu yang bahkan berpotensi membuat ancamannya senjata nuklir. Sebelum ketegangan ini pecah, Rusia telah lebih dulu mengeluarkan peringatan apal kritik ke barat maupun Ukraina. Alasan ini membuat Putin mengambil langkah lebih lanjut dalam beberapa barat. Aksi serupa sebelumnya juga pernah dilakukan Rusia pada awal bulan ini dengan meletakkan beberapa pesawat pengebom di pangkalan udara dekat perbatasan Finlandia, dikutip dari The Sun. Meski ancaman dilakukan Putin berpotensi dengan meningkatnya kekhawatiran NATO atas ancaman perang nuklir, namun hal tersebut tak lantas membuat NATO mundur. Justru, usai menutup rapat tertutup, aliansi ini menegaskan untuk terus meningkatkan kesiapan melawan Rusia dengan menggelar rencana latihan nuklir bersama. Berbeda dari aksi penumpukan senjata sebelumnya, kali ini Rusia menggunakan senjata unggulannya Jet Tu-160. Sesuai namanya, pembom supersonik ini didesain mampu melaju dengan kecepatan maksimum 2,05 atau 2.200 km per jam, serta mampu terbang dengan ketinggian maksimal 15.000 meter atau 49,2 ribu kaki. Uniknya, jet ini dapat bermanuver hingga 12.300 km tanpa melakukan pengisian bahan bakar selama penerbangan. Tak hanya itu, Tu-160 juga dapat membawa rudal jelajah berhulu ledak nuklir yang diluncurkan dari udara, seperti Raduga KH-102. Dengan kemampuan ledak inilah Tu-160 dijuluki sebagai pesawat pembom paling mematikan di dunia. Selain jet Tu-160, Rusia diketahui juga turut menunjukkan pesawat pembom Tu-95 dalam pangkalan udara Ikl. Meski Tu-95 menjadi salah satu pesawat tertua yang masih beroperasi dengan militer Rusia, namun hal tersebut mempengaruhi kinerja dan pesawat pembom itu. Tu-95 atau Bear dioperasikan dengan 4 tenaga turbo besar, diketahui memiliki jangkauan manuver lebih dari 15.000 km. Untuk kemampuan Tu-95 dapat mengangkut sejumlah rudal teknologi tinggi termasuk KH-20, KH-22, KH-26 dan KH-55 dengan bobot mencapai 15.000 kg. NATO akan memantau dengan cermat latihan nuklir Rusia yang tidak akan ragu memberikan dukungan terhadap Ukraina dari ancaman terselubung Moskow. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg usai pertemuan selama 2 hari para Menteri Pertahanan NATO di Brussels. Menurutnya, NATO tidak akan terintimidasi. Retorika nuklir Rusia berbahaya, sembrono, dan mereka tahu betul bahwa jika mereka menggunakan senjata nuklir untuk melawan Rusia, itu akan memiliki konsekuensi yang cukup parah. Pertemuan itu adalah pertemuan NATO besar pertama sejak Moskow mengumumkan akan mencaplok beberapa wilayah Ukraina, memulai mobilisasi parsial dan mengeluarkan ancaman nuklir terselubung. Langkah yang telah diklarifikasikan NATO sebagai eskalasi perang yang jelas dimulai ketika Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari. Serangan terhadap jaringan pipa Nord Stream di bawah Laut Baltik juga meningkatkan ketegangan karena Eropa mengalami krisis energi setelah Moskow memutus sebagian besar pasukan gasnya. Di sisi lain, kemunduran militer Rusia di Ukraina telah menimbulkan kekhawatiran Presiden Vladimir Putin mungkin menindaklanjuti ancaman untuk menggunakan senjata nuklir. Stoltenberg mengatakan NATO akan memantau latihan nuklir tahunan Rusia dengan sangat cermat, seperti yang telah dilakukan selama beberapa dekade, dan tetap waspada dari ancaman nuklir negeri beruang merah dan selama ini harus sebatas gertakan.
Sekjen NATO tampaknya mengacu pada latihan tahunan Grom Rusia yang biasanya berlangsung pada akhir Oktober di mana Rusia menguji pembom kapal selam dan rudal berkemampuan nuklirnya. NATO pun akan berjanji untuk melanjutkan latihan kesiapsiagaan nuklir tahunan sendiri yang dijuluki Set Force Moon di mana Angkatan Udara NATO berlatih bersama menggunakan bom nuklir AS yang berbasis di Eropa tanpa senjata langsung. Pada hari Rabu, seorang pejabat senior NATO mengatakan serangan nuklir Rusia di Ukraina hampir pasti akan menarik tanggapan fisik dari banyak sekutu dan operasi dari NATO sendiri. Stoltenberg memperingatkan Moskow juga tentang konsekuensi perang jika menggunakan segala jenis senjata nuklir melawan Ukraina, tetapi menolak memberikan rincian tentang tanggapan potensial NATO. Sekjen NATO mengatakan serangan nuklir secara fundamental akan mengubah sifat konflik yang menandakan perlintasan garis yang sangat penting. Hal senada diungkapkan Kepala Kebijakan Luar Negeri Eropa Josep Borrell. Setiap serangan nuklir terhadap Ukraina akan menciptakan jawaban, bukan jawaban nuklir tetapi jawaban yang begitu kuat dari pihak militer sehingga tentara Rusia akan dimusnahkan dan Putin tidak boleh menggertak. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin juga menolak dan berspekulasi bagaimana NATO menghadapi serangan nuklir menyebut ancaman Rusia sembrono dan tidak bertanggung jawab.